Ucok adalah seorang pemuda yang tinggal di sebuah desa terpencil di pinggiran sungai, bersama neneknya yang sudah lanjut usia. Ayah dan ibunya sudah lama tiada, sehingga sejak kecil Ucok hanya memiliki neneknya sebagai keluarga. Rumah mereka terbuat dari bambu dan sangat sederhana. Kehidupan sehari-hari mereka bergantung pada kebun kecil di belakang rumah, yang ditanami daun ubi, pisang, dan beberapa tanaman lain. Hasil panen mereka dijual ke pasar untuk membeli beras dan kebutuhan pokok lainnya. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Ucok adalah anak yang penuh semangat. Sejak SD, ia menunjukkan kecintaannya pada pelajaran membaca dan matematika. Ia selalu menjadi juara kelas, bahkan guru-gurunya sering memuji kecerdasannya. Saat melanjutkan ke SMP dan SMA, Ucok tetap menjadi siswa berprestasi. Namun, di balik kesuksesan akademiknya, ia tetap sederhana dan rendah hati, selalu membantu neneknya bekerja di kebun dan menjual hasil panen. Ketika lulus SMA, Ucok menghadapi kenyataan pahit. Ia ingin melanjutkan pendidikan ke universitas, tetapi tidak memiliki biaya untuk kuliah di kota. Namun, Ucok tidak menyerah. Ia menemukan alternatif dengan mendaftar di Universitas Terbuka UT, jurusan pendidikan. Pilihan ini memungkinkan Ucok untuk kuliah sambil bekerja di ladang milik orang lain. Gajinya dari bekerja digunakan untuk biaya kuliah dan kebutuhan sehari-hari. Setiap malam, setelah seharian bekerja, Ucok mengerjakan tugas-tugas kuliah secara online. Ia belajar dengan penuh dedikasi, meski kadang listrik di desanya sering mati. Namun, Ucok tidak pernah mengeluh. Ia memanfaatkan lampu minyak untuk belajar. Pengorbanannya membuahkan hasil ketika ia lulus dengan predikat cum laude. Neneknya menangis haru melihat cucunya berhasil meraih gelar sarjana, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pada tahun kelulusannya, ada penerimaan CPNS. Ucok mempersiapkan diri dengan giat, mempelajari soal-soal ujian hingga larut malam. Usahanya tidak sia-sia, ia lolos seleksi dengan nilai terbaik dan resmi menjadi seorang guru PNS. Itu adalah pencapaian besar dalam hidupnya, dan ia bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan tersebut. Setelah menjadi PNS, Ucok ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk neneknya. Dengan pinjaman dari bank, ia membeli sebuah rumah sederhana di kota. Namun, ia tidak melupakan asal-usulnya. Ia tetap pulang ke desa setiap akhir pekan untuk mengunjungi neneknya dan membantu masyarakat setempat. Tidak puas hanya mengajar di sekolah, Ucok memulai usaha les privat di rumahnya. Ia mengajar anak-anak yang kesulitan dalam pelajaran matematika dan membaca. Perlahan, usaha les privatnya berkembang pesat. Banyak orang tua yang mempercayakan pendidikan anak-anak mereka kepada Ucok, karena dedikasi dan kemampuannya yang luar biasa. Melihat antusiasme masyarakat terhadap pendidikan, Ucok memutuskan untuk mendirikan sebuah sekolah swasta di daerahnya. Ia menggunakan tabungannya dan bantuan dari beberapa donatur untuk mewujudkan mimpi ini. Sekolah tersebut tidak hanya menawarkan pendidikan berkualitas, tetapi juga memberikan beasiswa kepada anak-anak kurang mampu. Sekolah yang didirikan Ucok menjadi yang terbaik di daerahnya. Banyak siswa yang berhasil meraih prestasi, baik di tingkat lokal maupun nasional. Kesuksesan sekolah ini membawa Ucok pada kesuksesan finansial. Namun, ia tidak pernah lupa berbagi. Ucok rutin menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu orang miskin dan mendanai pendidikan anak-anak kurang mampu di desanya. Ucok juga aktif menginspirasi pemuda di desanya. Ia sering memberikan motivasi kepada mereka agar tidak menyerah pada keadaan. Ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengubah nasib seseorang. Pesannya selalu sama, tidak ada mimpi yang terlalu besar jika kita mau berusaha. Kisah Ucok menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih kesuksesan. Dengan tekad, kerja keras, dan doa, segala sesuatu mungkin dicapai. Bersambung.